Salam. Ini saya dikasih waktu berapa lama? Gak apa-apa. Soalnya ini udah mau jam 11.30. Soalnya ini kalau khotbah itu 45 menit. Oke, gak apa-apa ya. Saya kenalkan diri saya Pendeta Ersan Tan, ya. Saya Ketua Sinode Gereja Reform Karismatik Indonesia. Ya, kemudian latar belakang saya adalah seorang pengusaha. Saya ini sekolah di Jerman dan saya itu hampir 14 tahun tinggal di Hong Kong. Kemudian saya balik ke Jakarta tahun 93. Kemudian saya mulai usaha di Jakarta tahun 97. Pas Hong Kong itu terjadi kembali ke China. Kemudian singkat cerita, saya tidak ada latar belakangnya itu adalah jadi pendeta dan saya itu adalah dari latar belakang aliran dari Buddhis, ya. Singkat cerita, saya ada bikin buku pertama saya adalah Roti Tidak Beragi. Nah, saya kenal Pak Pendeta Gunardi sudah hampir mau 20 tahun Pak ya. Cukup lama. Dari beliau saya lihat dia adalah seorang yang sangat mencintai Tuhan dan terus menerus menjalankan pengembangan kerajaan Allah dengan berbagai cara. Nah, saya sudah lama gak ketemu Pak Gunardi. Hampir sudah ada mungkin ada 12 tahun, 13 tahun ya. Nah, dan hari ini saya akan menceritakan tentang buku yang saya tulis. Saya tulis buku ini, saya sebenarnya tidak menulis buku lagi karena zaman sekarang nggak ada yang baca buku Pak. Ya, saya bergumul selama 3 tahun untuk menulis buku. Tapi akhirnya saya menulis buku itu, tujuan buku itu bukan sebagai alat untuk saya sebagai jadi pendeta mau dikenal orang, enggak. Buku itu adalah untuk supaya orang bisa lebih kenal Tuhan. Karena saya melihat bahwa acara apapun dibuat, ya, maupun perkumpulan, KKL, semua pulang ya sudah selesai. Nah, itulah buku yang saya bikin namanya Garam Yang Tidak Tawar. Hari ini saya akan bahas sedikit tentang garam tawar. Kenapa saya tulis buku itu? Nah, jadi poinnya ini dalam tema ini bisa dikeluarkan garam tidak tawar. Nah, saya ini ingin bertanya pada saudara-saudara, apa gunanya garam kalau tidak ada asin? Betul? Ya, apa gunanya garam kalau tidak asin? Apa gunanya terang kalau tidak bercahaya? Ya, kita jadi anak terang, tapi ketutup sehingga tidak bercahaya. Kenapa tidak bercahaya? Ininya masalah, sama ininya masalah. Nanti kita jelaskan kenapa tidak bercahaya. Ininya masalah, sama ininya masalah. Semua kita sudah kenal Tuhan. Sini semua mungkin ada hamba Tuhan, semua ada kenal Tuhan, betul? Tapi tidak bercahaya. Kenapa? Karena di dalam motivasi dan pikiran kita ada masalah. Duniawinya terlalu besar daripada ke atas. Kalau kita tidak ada, ya tadi kan ada khotbah disampaikan tentang kedagingan ya kemana-mana. Ininya sama ininya harus ke atas. Lebih besar dari ya duniawinya. Baru bisa bercahaya. Apa gunanya orang percaya? Kita semua orang percaya. Tapi tidak ada berbeda. Ya, pasif tidak ada aktif. Banyak orang Kristen sekarang ini kata Pak Gunardi menurun. Karena menjadi orang Kristen yang tidak ada beda, tidak ada dampak. Kristen banyak, saya percaya Yesus di mana-mana juga percaya Yesus. Komsel dilakukan, ya banyak perkumpulan dilakukan. Ya, tapi tidak ada dampak, apa gunanya? Masakan kita makan restoran, ya. Kalau tidak ada garam, hamba, betul? Ya, hidup sehebat apapun tanpa Kristus kosong. Hidup sehebat apapun, punya kekayaan apapun, jadi orang terkenal apapun, dalam posisi apapun, kalau tanpa Kristus itu kosong. Mungkin hari ini ada saudara-saudara atau bapak ibu yang letih lesu,
Sebenarnya letih lesu bukan tubuh kita. Bukan tubuh kita, jiwa kita kosong. Saya ingatkan kepada Bapak Ibu, bukan tubuh kita capek, jiwa kita capek. Ya, kadang kita pikirkan, hidup itu untuk apa sih ya? Itu untuk apa sih? Ya, kerja untuk besarkan anak, bayar listrik, bayar air, ya, kemudian bayar cicilan, ya. Ada kantor, bayar pegawai, ya. Kemudian, ya, semua bayar kerja untuk orang. Sendiri pernah nikmati enggak? Pernah rasa enggak kita pernah nikmati apa yang kita kerja? Sampai hari ini, capek. Ya, semua untuk orang. Ya, untuk kebahagiaan orang, untuk kebahagiaan teman, untuk kebahagiaan saudara, untuk kebahagiaan siapapun. Dia jiwa kita masalah. Karena pikiran kita kosong. Tidak ada arah, tidak ada semangat, hidup terasa hamba. Maka firman Tuhan berkata di Matius 5 ayat 13. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Garam itu memberi rasa, garam itu memberikan makna, garam itu mencegah kebusukan. Artinya, hidup saudara-saudari berharga. Dan hidup saudara-saudari harus memiliki tujuan. Kalau tanpa tujuan, kita kosong. Tujuan kita ada tujuan kekekalan. Bukan sukses. Tujuan kita ada tujuan kekekalan. Bukan sukses. Tadi saya dengar juga semua itu titipan. Ya Bu ya. Kalau kita tahu titipan, kita tahu semua hidup itu hanya sementara, berarti yang kita harus capai perkumpulan ini adalah untuk mencapai kekekalan. Berharga di mata Tuhan, bukan di mata manusia. Jadi masalah bukan di saudara, tidak mempunyai suatu kehidupan, bukan. Atau di masalah tidak ada berguna, bukan. Masalah mungkin Anda terlalu jauh dari sumber kekuatan Tuhan. Saya akan bersaksi bahwa saya tulis buku ini, saya bersaksi karena saya jadi ketua sinode Gereja Reform Karismatik. Sekarang saya ada 28 cabang gereja dan juga cukup berkembang ya di Indonesia ini. Saya bersaksi bahwa saya sendiri jadi ketua sinode, tapi saya merasa bahwa hidup saya tidak ada perubahan pada awalnya. Jadi saya tawar hati. Jadi seorang hamba Tuhan. Jadi saya seorang hamba Tuhan ini menjadi tawar hati, capek saya. Rasanya saya tidak ada perubahan dalam hidup saya. Maka saya tulis di dalam buku itu ada 3 problem dalam hidup saya. Problem pertama adalah bagaimana jalan keluar saya gagal dalam jadi seorang hamba Tuhan, mengembangkan gereja dan menjangkau jiwa. Problem kedua kehagai. Problem ketiga adalah mencuri kemuliaan Tuhan. Nah, sekarang saya bahas dari problem pertama. Problem yang jalan keluar tapi gagal. Saya untuk jadi seorang hamba Tuhan tentu harus sekolah. Seorang hamba Tuhan sekolah. Saya dulu waktu dipanggil Tuhan, saya seorang bisnis panggil Tuhan, bukan keadaan bangkrut, saya lagi keadaan maju-majunya. Kalau saudara tahu, saya buka di Indonesia Jason Cake, saya buka 85 outlet di seluruh Indonesia sampai ke Asia Pasifik. Saya lagi jaya-jayanya. Nah, di situ saya dipanggil Tuhan. Yang menyuruh saya jadi hamba Tuhan bukan saya. Saya punya tampang muka itu tampang pengusaha. Dan muka-muka itu muka bos. Sampai hari ini kalau di mana-mana ya, banyak orang panggil saya bukan boksu, bos. Karena tampang bos. Jadi istri saya suruh jadi hamba Tuhan. Saya sekolah teologi di karismatik untuk mendapat STH. Waktu itu saya sekolah karismatik, saya di satu sekolah yang cukup, yang sekarang mungkin ya gereja terbesar di Indonesia. Wah, saya punya jemaat itu ya maju 3.000, 4.000.
Satu minggu bisa 5 kali ibadah. Tapi yang konsep saya adalah berkat, 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 berkat. Mujizat, mujizat, mujizat. Yang teori saya, hari ini adalah hari mujizat. Hari ini ada berkat. Hari ini adalah hari penerobosan. Jadi yang saya khotbah itu aja. Wah, maju gereja saya. Wah, orang ramai banget sampai 3.000, 4.000 jemaat. Saya untuk gereja saya sendiri. Lalu istri saya melihat saya itu agak sedikit miring, ya, agak sedikit miring. Jadi nggak pakai caranya Alkitab, pakai cara duniawi. Saya mengkonsep gereja itu, ya ikut saya juga agak sedikit miring juga. Pokoknya penerobosan semua, ya, multi level marketing, ya saya kerjakan, MMR saya kerjakan di gereja. Yang penting semua diberkati. Wah, senang orang datang semua. Wah, ini MLL, ini wah, bagi berkat. Wah, jadi persembahan juga gede. Gereja maju. Istri saya sedih. Saya bilang gini, kamu ini ya, kau kayak gini ya, saya sedih. Saya nggak mau ikut kamu. Ngawur. Orang cari Tuhan. Kamu di gereja jadi bisnismen. Karena kan latar belakang bisnis. Ya kan, saya kalau saya bilang saya 14 dari Hong Kong, ya orang bisa hadapi orang Hong Kong waktu zaman itu, mafia-mafia, ya. Kalau bisa Hong Kong bisa tahu bagaimana orang China bagaimana, itu kan pinter. Al-Quran ngomong kan, kalau mau belajar bisnis kemana? Nah itu, saya di sana. Kan tahu mau gini, tahu mau triknya tahu. Nah istri saya sedih banget. Akhirnya istri saya bilang ini deh, kasar teologi kamu nggak masalah. Coba, istri saya mau masukkan saya sekolah ke Reform. Nah, tapi saya bilang saya nggak mau. Tapi istri saya bilang, saya yang pergi ke GRII. Waktu itu GRII masih belum di sini, masih ada di Sunter. Istri saya pergi daftar. Tiap hari sama saya tukaran. Kamu mau sekolah ke Reform. Saya bilang saya nggak mau. Tapi akhirnya daripada tiap hari kita tukaran mulut, pelayan kan gak baik. Akhirnya saya pergi ke sana. Saya kasih tahu rektor-rektor sana di Reform, kamu jangan terima saya. Jangan terima saya. Kau terima saya marah loh. Waktu itu sekolah Reform itu harus dites. Ya, jadi gak semua orang bisa masuk. Dites. Wah itu waktu tes itu, kalau salah saya waktu saya itu ada tes, kalau salah ada kira-kira 111 orang tes. Nah, latar belakang Reform itu kan banyak tentang teologi, penulis buku, apa-apa. Saya seumur hidup nggak pernah baca buku, mana ngerti. Ya, akhirnya saya sebagai tulis saja. Tujuannya saya tulis di dalam tes itu, jangan terima saya. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, akhirnya saya pulang, saya dengan sukacita. Karena saya rasa udah nyaman dengan perkembangan saya di karismatik dan nyaman dengan pelayanan saya semakin maju. Nah singkat cerita, akhirnya dapat surat dari gereja STRI untuk kirim ke rumah saya. Kata diterima. Oh saya marah, saya ke sana ketemu lektornya. Kenapa saya terima? Nah dia bilang waktu wawancara itu, bos kita yang lihat kan waktu wawancara itu ya, itu ada videonya, direkam kepada bosnya. Di sini karena rekaman saya nggak mau sebut namanya. Katanya dia harus terima kamu. Wah, terima saya. Ya sudah. Nah, masuk kelas, saya nggak ngerti dia ngomong apa. Benar. Waktu saya sekolah itu saya usia 45 tahun. Ya tentu 45 tahun Bapak Ibu tahu ya. Baca buku ya, nggak sampai setengah jam pasti tidur. Tak ngerti dia ngomong apa. Apalagi dosen-dosennya sebaya saya. Wah, dia ngomong apa, saya lawan. Ngomong apa, saya lawan. Dia ngomong, sampai libur berkali-kali dia bilang gini. Saya dipanggil oleh bosnya. Kamu bisa nggak setahun? Tidak. Bantah, ikut aja. Kalau setahun kamu bisa bantah, kamu ikut aja. Karena saya orangnya juga agak frontal. Akhirnya, oke, saya diam setahun. Di situ saya setahun saya belajar.
Akhirnya saya tamat sekolah selesai 4 tahun. Ya, karena saya telat 1 tahun. Setelah selesai, saya mendapat format yang begitu bagus tentang teologianya. Karena saya bilang, kalau memang ini lebih benar, kamu ajar saya kebenaran. Kalau itu salah, karena selalu bicara karismatik salah. Ini, saya mau belajar. Disitulah saya, waktu itu tahun 2009, saya pikir-pikir, saya mesti kasih nama sinode saya, ya. Dulu nama gereja saya Gereja Sejahtera Indonesia. Saya robah di Depak. Tiap hari marah-marah orang karismatik, saya kasih namanya Reform Karismatik. Supaya orang Reform gak setuju saya, orang karismatik gak setuju saya. Udah. Berarti saya jadi orang sendiri. Nah, saudara kasih Tuhan. Saya gebrak. Setelah kuliah selesai, saya buka gereja. Banyak-banyak orang yang tamatan sana ikut saya. Saya buka dengan teologianya. Khotbah. Semakin khotbah gereja buka, semakin satu-satu ditutup. Sampai gereja saya yang jemaahnya 3.000, 4.000 turun jadi 1.500. Khotbah lagi. Gaya-gaya reform. Turun jadi 500. Khotbah gaya reform lagi. Turun jadi 150. Ya, yang 150 itu orang-orang yang ikut saya lama punya. Kenapa? Karena sudah tua, nggak pergi kemana-mana. Nah, saudara tutup semua, Pak, saudara kasih Tuhan. Saya sedih, saya gagal. Berarti hidupnya nggak ada dampak. Nggak ada pengaruh. Nggak ada sesuatu yang bisa maju dalam gereja. Capek saya. Ya, buka gereja hampir 20 tutup semua. Pakai uang sendiri. Buka. Ya kayak restoran saya sewa, biayai. Ini udah kerjaan saya dari dulu. Tutup satu-satu. Saya bilang, Tuhan, sebenarnya Tuhan pakai saya atau saya mau sendiri. Nah, jadi ini problem pertama yang saya hadapi. Jadi saya gagal untuk membuka gereja. Akhirnya saya di suatu hari, nah ini problem kedua. Suatu hari saya diajak oleh satu ketua Hagai Indonesia. Dia bilang, coba aja kamu ke Hagai. Dengar-dengar, mau belajar apa? Belajar teologi ya? Apa nggak cukup? STH sudah ada, MTH sudah ada. Ya, secara edukasi sudah cukup. Tapi Bapak coba-coba aja, dengar-dengar sampai refreshing. Ya, akhirnya dengan keadaan itu, saya pergi ke sana. Nah, sana tiap hari bukan saya belajar, saya tiap hari juga karena jet lag, pada waktu saya tidur aja sana. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, waktu di sana saya lihat, kok sana ada beda ya? Sana itu ternyata di daerah Maui itu jarang rumah sakit. Mereka andalkan tuh kesembuhan. Nah, saya bilang, apa kesembuhan itu ada? Saya orang yang paling anti tentang doa kesembuhan. Saya nggak percaya doa kesembuhan itu dari dulu. Orang sakit ya sembuh, orang maksudnya orang yang pincang jalan, orang itu. Saya paling anti. Saya tiap hari bantah karena ini apa? Orang reform. Bantah. Nggak ada kesembuhan. Nah, jadi kita nggak percaya tentang kesembuhan itu. Selalu klaim, tapi saya juga klaim. Nah, saudara kasih Tuhan, dengan singkat cerita. Saya waktu terakhir hari di dalam seminar di Hagai 21 hari terakhir itu saya diajak pergi ke gunung. Nama Gedung Maui. Dari atas pembukaan sampai ke atas itu 10.000 feet. 10.000 kaki. Saya di atas itu sekitar 6 orang. Di sana saya duduk. Saya lihat di atas itu bagus banget. Di bawah itu semua putih. Seperti surga. Saya duduk sana. Tapi saya lihat sebelah kanan itu ada suatu pohon. Pohonnya itu warnanya silver. Pendek. Semua silver. Bunga silver. Saya bilang, Mas, ini pohonnya dicat pilot ya? Ya kan betul dicat pilot itu. Bukan, ini asli. Saya pegang. Wah, asli juga.
Saya diam. Yesus saya tanya Tuhan, Tuhan, untuk apa saya jadi pendeta? Kok gak punya dampak? Sekolah sudah, latar pengusaha iya. Jadi businessman, saya sejak dari kecil, dari umur 17, sampai saya usia 45, saya gak pernah kerja sama orang. Saya berjuang sendiri, saya kerja sekolah, saya kerja di Hong Kong, saya di Hong Kong punya perusahaan trading, dari dulu sendiri semua, saya gak pernah kerja sama orang. Secara finansial cukup. Kemudian apa sih? Dia pendeta kok begitu? Makin sekolah, maka tidak bisa menjangkau jiwa. Salah saya di mana Tuhan? Nah, sedangkan orang-orang doa kesembuhan itu kok begitu ramai. Apa sih itu Tuhan? Apa itu ada? Itu yang saya ngomong sama Tuhan. Tapi waktu itu saya tuh hilang 1 jam di atas gunung itu. Teman-teman tuh mau pulang, saya gak ketemu. Padahal saya lihat mereka. Mereka gak lihat saya. Akhirnya singkat cerita, akhirnya kita ketemu, saya pulang. Nah, pulang sampai ke Jakarta, saya anggap tidak ada perubahan apapun, biasa-biasa aja. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, 2 minggu kemudian, tiba-tiba kaki saya sakit. Di lutut sini. Gak bisa angkat. Mau pakai sepatu pun gak bisa. Mau pakai celana pun gak bisa. Istri saya bantu saya pakai celana. Saya gak tahu saya sakit apa. Saya pergi ke rumah sakit, cek ronsen apa-apa, gak ada apa-apa. Tapi sakit banget. Akhirnya teman saya bilang, oh pakai sinsai di Pademangan. Ciamik dia bilang. Disuruh, waduh teriak-teriak semua. Ya, dikasih obat makan. Obat anti sakit. Sembuh. Tapi muncul lagi gitu. Sampai kira-kira hampir mau sebulan. Saya bilang, Tuhan, kemana ya? Ini pulang dari Hagai bukan tambah punya semangat pelayanan, dan juga ini sakit lagi kakinya. Kau suka mana bisa? Udah gereja satu-satu tutup, ya. Mau jadi apa ini sekarang? Ya, mungkin saya nggak dipakai Tuhan. Ya, kalau Tuhan ini kaki saya nggak sembuh, saya nggak mau layani lagi. Saya ngomong itu. Semua hidup saya nggak percaya namanya malaikat. Malaikat ada di Alkitab, tapi sendiri pribadi nggak pernah. Tapi waktu itu jam 4 pagi, saya dia datang malaikat. Mata saya lihat sendiri, bukan malaikat pakai sayap, bukan pakai sayap. Saudara pakai sayap itu kan film. Enggak, malaikat berupa lampu gini. Lampu ini. Dia bilang sama saya gini, Elson, kaki kamu lurus. Kemudian, Elson, kamu balik. Kaki kamu tekuk lagi. Nah, sekarang kamu udah sembuh. Ya, udah sembuh. Terus, saya turun. Benar sembuh. Tapi saya pikir mimpi ini. Mimpi. Saya matikan, saya kasih handphone saya setel jam 6.30. Jam 6, jam 6.30 saya bangun. Saya mau tidur lagi. Kalau memang sembuh, berarti betul itu malaikat saya lihat. Kan kadang kita sulit percaya malaikat itu. Kita harus logika dulu, benar. Akhirnya saya tidur, jam 5 boleh tidur, ketiduran. Jam 6.30 boleh bangun. Bangun saya. Saya ingat apa yang terjadi saya jam 4. Saya turun. Saya jalan. Benar sembuh. Sembuh. Akhirnya saya bicara istri saya. Kemarin saya tidak makan gini. Istri saya bilang apa? Lu sial dah. Lu udah gila. Jangan ngaur. Loh, sembuh ini saya bilang. Nah, saudara. Ini cerita awalnya. Saya itu bandel. Saya nggak seperti saudara, mungkin saudara gampang percaya. Saya nggak gampang percaya. Karena saya orang itu logik banget. Karena saya sekolah tinggi, dan saya sekolah teologi tinggi, dan saya memang bisnismen. Semua sangat logik. Saya kerjakan apapun, semua itu jelas. Saya kerja apapun, saya jelas. Saya dipanggil Tuhan pun jelas. Apapun yang saya kerjakan, selalu jelas. Tidak dengan abu-abu. Saya nggak suka kerja sesuatu yang pakai perasaan nggak. Jelas, dan paham. Itu saya. Nah, saudara kasih Tuhan. Terus kemudian, saya anggap itu disembuhkan Tuhan cuma itu aja.
2 minggu kemudian, supir saya, biasa jemput saya gereja, ditabrak oleh mobil. Dengang terbang dia motor. Akhirnya, dia sakit. 2 minggu nggak masuk. Saya telepon nama Rosid. Itu masih mau kerja kah? Mau. Kenapa? Sakit. Kakinya kayak bapak. Gak bisa masuk. Saya udah urut di mana nggak sembuh. Oh ya, sini datang. Ada berapa pendeta teman saya. Coba kita doain dia. Mau tahu sembuh. Itu. Sebelum saya sentuh dia teriak. Baru sentuh dia, teriak. Baru sentuh dia. Oh, ini lumayan juga. Bisa ada permainan. Iya nggak? Baru sentuh. Ada. Oh, enak juga. Ya, saya bilang, ada. Gua tempel dia, jatuh. Sembuh dia. Oh, Tuhan luar biasa juga. Nah, inilah awal businessman. Otak saya mulai orang. Ini Kang Tao saya bilang, Kang Tao. Benar, Kang Tao? Kita bikin doa kesembuhan. Wih, mantap lah saya bikin doa kesembuhan. Bikin gereja kakak kesembuhan. Oh, orang datang semua. Kita doa, orang ini sembuh, orang ini sembuh, orang ini sembuh. Wah, kita bikin KKR di mana-mana. Bikin lagi di gereja-gereja lain. Wah, sembuh. Tapi saya menganggap bahwa itu sembuhan sementara, emosional. Saya masih gak percaya, karena teologi saya terlalu kental. Pemahaman ini, saya masih gak percaya. Walaupun saya sembuh gak percaya saya. Saya bilang, jangan-jangan mereka sembuh karena ya sembuh sendiri aja. Ya, dia besok juga mungkin sakit lagi. Ya, gitu loh. Nah, saya bilang Tuhan gini, Tuhan, apa benar karya kesembuhan itu ada? Kalau ada, seperti Engkau sembuhkan saya lewat mereka, Engkau tunjukkan saya, Tuhan, saya mau jelas. Saya tidak mau menjalankan sesuatu itu yang dengan perasaan atau dengan pikiran atau dengan asumsi. Saya mau jelas. Saya bilang, bagaimana cara jelasnya? Pertama, saya minta Tuhan kasih saya doakan orang kanker stadium 4 yang tidak mungkin sembuh lagi. Kalau itu sembuh, saya lupakan semua teologi saya. Saya lupakan semua cara-cara khotbah saya tentang bagaimana untuk menyampaikan dengan teolog yang doktrin dan juga segala cara saya lupakan. Saya akan kerjakan ini untuk kemuliaan Tuhan. Saya bilang begitu. Nah, akhirnya apa? Saya cari orang sakit stadium 4. Benar? Orang stadium 4 kita cari. Jangan orang biasa-biasa. Orang biasa sembuh siapa kenal? Benar? Ya, orang biasa-biasa seperti orang-orang yang di rumah tangga, gak terkenal. Terus sembuh ya biasa aja. Harus cari orang yang punya impact. Benar? Yang terkenal. Ya, kalau lu sembuhkan satu orang terkenal, maka banyak orang tahu. Benar? Di mana carinya? Tapi saya gak mau orang karismatik. Orang karismatik semua udah biasa. Benar? Kesaksian udah biasa. Kesaksian orang karismatik kalau sembuh ya itu biasa, nggak ada bilang oh gitu, nggak ada. Oh ya. Tapi bagi orang Injili, terutama gereja-gereja Injili, kesembuhan itu terjadi pada orang yang mereka respect, mereka yang hargai senior. Oh, ini mujizat. Benar? Nah, akhirnya saya sama teman saya, berapa hamba Tuhan, kita orang reform cari. Ketemu satu. Jadi namanya pendeta Albert Lumbung. Dia adalah pendeta senior di Hock Im Tong di Bandung. Punya jemaat 30.000. Dia sakit cukup parah. Dan kansernya sudah menyebar ke seluruh tubuhnya. Dan divonis dokter sudah hampir mau meninggal. Dan sudah berobat di Taiwan, Hong Kong, China, Amerika, Jepang, Singapura. Tak kunjung sembuh. Akhirnya saya ketemu dia di daerah Semanggi sini. Saya bilang, Pak Pendeta, salam kenal, saya Pendeta Sentan, itu hari itu baru kenal. Boleh nggak kita sama-sama konfirmasi? Saya mau konfirmasi doa karunia kesembuhan. Bapak orang Injili, Bapak nggak percaya kesembuhan, Bapak juga udah deadline. Bapak doa nggak doa, Bapak juga mati. Benar? Ya, mana tahu ya.
Melalui karunia ini saya dapat konfirmasi, Bapak juga sembuh. Deal? Deal. Mau lah? Ya benar. Deal. Oh salam. Tapi gini loh Pak, Hau janji loh, kalau misalnya sembuh, Bapak harus ikut saya loh, untuk bersaksi kepada semua orang bahwa karena kesembuhan itu ada kebanggaan saya. Deal? Deal. Salam. Nama bisa deal. Doa-doa dia 8 kali. 8 kali. Katanya setiap kali doa dia nggak makan painkiller, dia sembuh. Buktinya mana? Nah ini kembali, saya ini doa orang itu jangan bilang sembuh. Harus cek PET scan, harus MRI, harus cek dari fisik, dari labnya semua. Benar. Sekarang zaman canggih, jangan bilang sembuh. Ada yang bilang kakinya sembuh, saya jalan, tapi sembuh. Mana ronsennya? Benar. Nah, kemudian ada orang yang katakan diabetesnya sudah sembuh. Mana buktinya? Dicek darahnya, betul? Semua cek. Ini bilang, kemana cek? Ke Singapura dong kamu. Dokter yang vonis kamu mau meninggal 2 minggu, kamu ke sana dong. Dia ke sana. Singkat cerita, aku telepon dia. Udah bro? Cek, udah. Tapi bro hasilnya besok. Kau sembuh bagaimana? Ya sembuh sesuai ke komitmen kita. Oh, oke dia. Besoknya saya teleponnya, udah hasil belum? Udah. Dia lihat gambarnya mana. Nah, ya, awalnya ini sudah menyebar ke semuanya. Ya, setelah dia dicek PET scan, ya setelah doa, 90% kansernya hilang. Akhirnya dokter Singapura itu ya, hari itu ya, yang obati dia, terima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ya. Disitulah saya tunduk sama Tuhan. Tuhan, ternyata karunia itu ada. Mulai hari ini, saya akan siap dipakai Tuhan. Diurapin Tuhan untuk doa orang sakit. Ya, nah saat itu saya mulai jalankan. Nah, akhirnya saya jalankan dengan baik. Wah, di mana-mana saya diundang. Ya, Jakarta, Bandung, Semarang, Solo, Surabaya, Makassar, Manado, Bali, ya, Sumatera, Kalimantan, diundang di mana-mana doa kesembuhan. Wah, sampai kalau tinggal di hotel pagi-pagi jam 5, jam 6 orang udah antri di hotel. Ya, sampai kalau saya ke sana itu ya, orang itu bukan menyembah Tuhan, menyembah kaki saya, sampai sujud kaki saya, sampai cium kaki saya. Saya begitu rasanya melayani itu sejak melayani itu tahun 2017 sampai saya melayani sampai 2019 itu 17, 18, 19 3 tahun saya seperti orang yang Superman. Sombong saya. Kenapa? Karena begitu banyak orang sembuh. Ya, pincang berjalan, buta melihat, tuli mendengar, ya, kanker sembuh, ya, kemudian diabetes sembuh, bermacam-macam. Saya sombong banget. Kenapa? Sampai orang tuh tiap pagi di mana ada hotel, di mana mereka tuh jam 5 pagi udah antri tunggu sebelum ibadah itu mereka tunggu. Mereka mau pagi-pagi datang. Sampai di ibadah mereka sembah ke saya dan bukan sembah Tuhan, sembah saya dan juga cium kaki saya. Wah, saya juga jadi lupa diri. Ya, saya lupa diri. Saya lupa diri. Kenapa? Dulu nggak diundang siapa-siapa. Dulu orang mau dengar khotbah saya nggak mau. Kenapa? Khotbahnya orang dengar tidur semua, khotbah reform. Akhirnya saya jadi sombong, diundang kemana karena doa kesembuhan. Nah itu jadi dampak luar biasa, tapi saya sombong. Sombong sekali. Asal orang sembuh. Ya, saya suka kesaksian, dia bilang, saya disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Marah loh saya. Kalau dia nggak ngomong, saya disembuhkan pendeta Elson, saya marah. Nah, hati saya marah, tapi nggak ngomong keluar. Pendeta nggak mungkin ngomong, oh saya marah, enggak. Saya begitu ya. Nah disitulah saya mulai curi kemuliaan Tuhan. Saya mencuri kemuliaan Tuhan. Saya sudah mengambil, ya, mentahu Tuhan, saya curi kemuliaan Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, saya sedih. Dan saya bilang sama istri saya harus stop pelayanan. Saya stop pelayanan. Ya. Nah, waktu 2020 COVID kan? Ya. Kan ada pendeta ngomong, berani nggak doa orang COVID? Berat. Saya itu setiap kali rumah sakit orang COVID,
Yang dia udah putih semua, saya peluk dia. Nggak apa-apa. Nggak pernah kena COVID. Semua saya peluk. Yang sampai udah putih semua, saya peluk, saya doain. Ada sembuh, ada enggak. Enggak semua sembuh. Tapi saya ke sana, saya nggak takut. Nah, saudara kasih Tuhan. Makin saya kayak gitu, makin berani, makin sombong. Benar? Makin sombong. Pendeta banyak sombong. Kalau udah terkenal. Betul? Termasuk saya. Terkenal. Wah, gak mau lihat. Kalau misalnya orang-orang yang undang saya lihat. Wah, bukan Kang Tao. Gak mau. Lihat Kang Tao gak Kang Tao. Benar? Benar. Itu jujur aja. Ya, harus ngomong. Kita sini kan anak-anak kecil lagi. Benar? Kita logika jalan. Nah, saudara kasih Tuhan. Akhirnya saya diundang kemana? Ke China, Malaysia, ya Singapura, ya Hong Kong, Taiwan, Jepang, wah Amerika, wah di mana diundang doa, sombong menjadi sama pendeta-pendeta yang sering di KKL yang sekarang yang dulu yang terkenal sampai di stadion itu, saya sama dia duduk sama-sama, ya. Ya ada Hindu lah, sama-sama duduk kok. Ya, dia pakai ilmu dia, saya pakai ilmu Tuhan kan. Ya, wah begitu luar biasa, banyak yang sembuh di mana-mana. Wah, kalau saudara tahu waktu itu ya, aduh, gila lah benar, gila, sangat gila. Ya, karena lu ada kelebihan di mana-mana diundang orang. Kalau nggak ada kelebihan, siapa mau undang kamu? Waktu kita khotbah bagus, PowerPoint bagus, ya, khotbah pengajaran bagus, makin khotbah jemaat makin dikit. Ya, apalagi kita usia kayak gini ya Pak, ya, kita bukan anak-anak muda sekarang, ngomong aja juga lantur, kadang lupa. Ya, baca aja kadang salah, baca aja bisa salah. Ya, kita ngomong apa adanya. Nah, saya pingin loh. Doa, selama itu saya undang-undang itu orang China, orang apa-apa, tapi saya belum pernah doa orang bule. Saya pingin doa orang bule. Nah, suatu hari saya ketemu satu pendeta, namanya Pendeta Luka dari New Zealand. Dia datang ke Indonesia. Dia punya profetik, dia bisa baca orang. Oh hebat pendeta itu, karena di daerah, dia orang Maori, jadi dia bisa baca. Dia lihat Bapak, dia tahu masa depan. Maksudnya pemerintah apa, dia tahu semua. Oh bisa baca, semua benar. Nah akhirnya teman saya, salah satu yang di Solo, ajak saya ketemu dia. Katanya lu kenal pendeta ini. Pendeta ini punya karunia luar biasa. Dia datang kita undang Indonesia dengan sangat mahal. Karena dia profetik, dia bisa baca semua. Masa depan dia bisa baca semua. Akhirnya begitu ketemu pendeta itu, yang datang ke sana semua pengusaha konglomerat semua duduk sana. Saya duduk diam aja. Akhirnya dia begitu lihat saya, dia langsung salam sama saya. Salam sama saya. Begitu salam sama saya, dia duduk. Dia begitu mau ngomong lagi tentang profet dia gemetar. Selesai acara itu, dia datang ke saya. Pendeta, pastor dia bilang, ngomong Inggris lah. Bolehkah kamu doa saya? Doa apa? Kaki saya ini, ensel saya, sudah 12 tahun gak bisa putar. Karena dulu kecelakaan. Saya ini pernah berjanji, kalau orang bisa doakan kaki saya ini, saya akan panggil dia sebagai Bapak Rohani. Bisa begitu. Kau bisa sembuh. Dan, ya, saya lihat Bapak itu punya sinar yang begitu terang di muka Bapak. Saya nggak bisa melihat Bapak punya masa depan. Saya nggak bisa lihat itu. Oh, ya udah, saya juga anggap ngomong dia terserah ngomong apa. Akhirnya saya pegang kakinya, saya doa dalam nama Yesus. Udah gitu aja. Kakinya putar. Dia bisa lari. Langsung dia berlutut. Dia panggil saya apa? Father. Sesuai dengan janji dia. Terus dia ngomong, boleh gak saya undang kamu ke New Zealand? Untuk apa? Saya belum pernah ke New Zealand.
Karena New Jerusalem itu, kita itu, rohani kita itu turun semua. Gereja-gereja jemaatnya yang 3.000 jadi 70. Ada yang tinggal 20. Khusus orang-orang bule. Jadi mereka sudah nyaman semua, mereka nggak perlu gereja punya. Mau nggak kamu datang? Kita bikin namanya revival, kebangkitan rohani. Loh, saya belum pernah doa orang kayak gitu. Ya udah datang aja. Akhirnya janji-janji, dia doa puasa kasih saya 21 hari. Akhirnya saya, ya udah datang. Saya kita ke sana. Ya, ke sana harus ketemu kepala sukunya. Ternyata orang Melayu kepala suku. Kepala suku bilang gini, kita di sini hanya mau dengar khotbah orang Amerika. Hanya mau dengar khotbah orang Eropa. Hanya mau dengar khotbah orang-orang Australia. Kita dengar khotbah semua orang-orang pintar, orang-orang kulit putih. Gak pernah kita undang namanya orang Indonesia. Cina lagi. Medan lagi. Aduh. Saya pikir, ya sudah. Dia ngomong gitu. Tapi, kita tunggu udah lama namanya Goldman. Kita tunggu. Kalau dia datang ke sini, ini orang-orang, mereka punya apa? Punya adat. Gitu. Jadi ada adat itu. Jadi sebelum saya ibadah, mereka itu kayak Dayak gitu loh. Jadi saya masuk, jadi itu pasukan itu semua gini loh. Gitu loh. Nama orang Hakka. Hakka gitu. Lihat saya gitu. Kalau saya mundur, berarti saya kalah. Berarti saya disuruh pulang. Lihat. Dan dia doa pertama adalah doa kepala suku. Kalau kepala sukunya sembuh, baru boleh bisa. Wah. Karena banyak kesana doa kesembuhan dia bilang. Dari Afrika, dari mana udah sering datang. Afrika itu apa? Namanya siapa yang nggak tahu. Yang Afrika punya saya nggak tahu namanya. Saya nggak boleh sebut karena rekaman. Orang Afrika, orang Eropa, orang Amerika, siapa yang terkenal sudah kesana semua doa. Dia anggap semua itu bohong. Nggak ada yang sembuh. Oke. Ya, orang saya kan nothing tulus, yang undangan dia. Nah, saya juga nggak pikir sembuh nggak sembuh, paling gue pulang, benar. Kepala sukunya begitu datang, mau doain. Saya mau doa apa? Saya bingung. Satu bahasa lokalnya saya nggak ngerti. Bahasa Inggris saya bisa ngomong, tapi dia nggak gitu ngerti ngomong saya. Dia bilang kakinya ini sangat sakit, sudah hampir 20 tahun. Saya bilang gini, oke, kalau gitu boleh gak saya pukul kaki kamu? Bukan pakai tangan, pakai sepatu saya. Nah, tujuan saya apa? Saya lagi ngedek dia, supaya apa? Supaya saya diusir udah. Karena gak mungkin saya bisa doa orang kayak gini, itu orang kayak ada kerasukan kayak gitu. Saya pakai sepatu saya. Oh, saya pakai sepatu pukul kakinya. Makin pukul makin enak dia. Kaget gua. Makin pukul makin enak. Makin pukul makin enak. Akhirnya sampai kaki sepatu saya sobek. Sepatu saya sobek. Sembuh dia. Sembuh. Nah, saat sembuh itulah luar biasa. Akhirnya lah, acara itulah banyak orang didoain. Sampai orang bule itu ya, saya doa dari pukul jam 8 malam sampai pagi jam 3. Kenapa? Satu pastor itu gak mau pulang. Begitu mereka sembuh, mereka telepon teman lagi. Mereka telepon lagi. Akhirnya gereja itu dulunya tinggal 70 orang. Sekarang sudah 750 orang. Jadi revivalnya luar biasa. Nah saudara, melalui kesembuhan itu ternyata Yesus juga lakukan selama 3,5 tahun. Tapi ingat saudara, ketika kita doa kesembuhan, orang sembuh, itu bukan kita. Nama Tuhan yang harus dipermuliakan. Betul? Nah, saudara kasih Tuhan, singkat cerita. Tadi saya lupa satu. Saya sebelum ketemu dengan Pastor Luka itu, saya tadi malah bicara, saya berhenti 1 tahun untuk tidak melayani Tuhan. Karena kesombongan. Saya 1 tahun berhenti. Saya matikan handphone saya tidak terima khotbah, saya tidak terima undangan, saya diam diri. Kenapa? Karena bukan Tuhan dipermuliakan, saya dipermuliakan. Nah, saya hanya duduk diam, ibadah seperti biasa, saya tidak khotbah, tidak apa-apa, saya diam aja. Datang ke gereja, saya duduk, saya nggak mau khotbah, saya nggak mau ibadah, saya nggak mau doa orang, nggak mau semua, saya nggak mau. Karena bagi saya udah salah. Saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni saya. Selalu saya doa untuk ampun saya sudah
bersalah, sehingga harusnya Tuhan dipermuliakan, bukan saya harus dipermuliakan. Saya sudah sombong. Nah, dengan singkat cerita, saya berhenti pelayan kesembuhan tahun 2021. Salah satu tahun. 2022 baru mulai. Karena saya sudah bisa sadar diri, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Sehingga 2022 saya mulai lagi jalan pelayanan, ya saya kembalilah untuk keliling kota-kota dan negara. Nanti bulan depan saya sudah ke Melbourne. Ada beberapa gereja yang akan buka KL. Ya, dikasih 15 menit, makanya saya cepat. Saya tahu nggak kesemuanya tujuannya apa? Ingat. Kesembuhan itu akhirnya Tuhan berfirman kepada saya. Sekarang mulai hari ini kamu memakai doa kesembuhan itu untuk apa? Untuk orang sembuh atau untuk apa? Tidak, Tuhan bilang, pakailah doa kesembuhan itu untuk jangkau jiwa. Karena doa kesembuhan itu, kita masuk ke doa kesembuhan itu, orang yang percaya atau gak percaya, mau dia kepercayaan apapun, kalau doa kesembuhan, pasti mau. Benar? Pasti mau. Kita gak Kristennya orang loh, jangan salah, kita gak Kristennya orang. Yang penting, kita tanya dia, saya pendeta, saya punya karya kesembuhan, ya. Ibu itu, kita tidak membawa ibu itu harus masuk jadi Kristen. Cuma saya pendeta, saya sebut nama Yesus. Ibu mau nggak sebut nama Yesus? Sembuhkan saya, itu aja, benar. Soal dia bertobat ke tobat, itu kan urusan Tuhan, benar. Nah, mulai itulah, akhirnya sejak tahun 2002, saya pakai doa kesembuhan itu jembatan untuk menjangkau jiwa. Bukan lagi untuk kaya. Akhirnya target saya setiap tahun 1.000 jiwa. Jadi saya terus capai 1.000 jiwa setiap tahun. Tapi sampai sekarang belum tercapai 1.000 jiwa. 2022 saya capai cuma 600. 2023 saya capai cuma hanya 700. 2024 saya capai malah turun 400 lebih. 2025 kemarin saya capai 800 lebih. 2026 sampai hari ini baru capai 300 lebih. Jadi untuk apa? Saya masuk kemana-mana, ke penjara, kemana-mana untuk menjembatani orang-orang yang percaya atau tidak percaya untuk terima Tuhan Yesus Kristus. Sehinggalah itu goalnya. Setelah itu mereka kembali ke gereja masing-masing. Kita nggak mau untuk orang ke gereja kita. Saya ke rumah sakit doa, ya. Ibu, mau nggak saya doa? Oh, saya percaya ini Konghucu. Gak apa-apa, ya. Yang penting ibu mau nggak? Tapi sebelum itu gini bu, saya pendeta. Kalau ibu mau, ibu buka hati ya, mau nggak terima Tuhan Yesus Kristus? Nah nanti yang sembuhkan ibu Tuhan Yesus, mau nggak? Wah, saya ditentang oleh banyak orang di gereja. Kalau saya doa baptis orang belum percaya langsung saya baptis, katanya itu tidak baik. Harus ngerti doktrin dulu, harus katekisasi dulu. Saya bilang, halo, saya 25 tahun pelayanan. Orang gereja yang sudah dibaptis, yang sudah ikut PA, yang sudah ikut pelayanan, bukan tambah baik, tambah karuan. Betul? Jadi yang penting kita doanya atas nama Bapa, Anak dan udah selesai. Yang penting Tuhan yang menjamah dia. Bagaimana Tuhan ubah dia? Lu jangan coba ubah orang. Saya ubah anak saya nggak bisa. Anak saya lawan saya. Benar? Ya. Saya ubah diri saya juga butuh proses sampai 25 tahun. Kok mau ubah orang? Yang ubah kita Tuhan, benar? Hari ini kita bisa duduk sini karena Tuhan Yesus. Amin. Makanya kita baptis orang aja. Kenapa? Saya nggak ada bertentang. Terserah. Saya bilang terserah dengan bentang saya. Yang penting saya nggak di sinode dia. Benar? Saya ketua sinode, ya kan? Gereja Reform Karismatik. Ya suka-suka saya. Benar? Cara saya lu gak setuju, terserah. Yang penting saya lakukan. Nah, disitulah saya catat setiap kali saya pelayanan, jiwa-jiwa dimenangkan. Sehingga banyak jiwa yang menerima Tuhan Yesus Kristus.
Nah, saudara yang kasih Tuhan, itu buku saudara harus dapat. Buku itu saya tulis 3 tahun. Buku itu ada sama Pak Pendeta Gunardi. Yaitu tujuannya adalah untuk saudara baca. Kalau saudara mau baca 2 chapter aja, saudara akan sangat diberkati. Kemudian buku itu saya baca, kasih orang-orang yang belum kenal Tuhan baca. Karena buku itu tidak teologi banget, gampang dibaca, banyak gambarnya. Bahasanya sangat simple, sehingga orang-orang belum kenal Tuhan itu bisa baca, sehingga mereka akan mengenal Tuhan Yesus, sehingga nama Tuhan dimenangkan. Saya percaya Budi ini menjalankan dengan visi yang benar. Ya, saya percaya ya Budi ini akan banyak benang jiwa. Amin. Nah, saya kasih sedikit firman Tuhan. Alkitab menyatakan satu kebenaran mutlak. Nah, ini kembali kita orang reform, dia harus ada firman Tuhan. Kristus adalah pusat segala sesuatu. Kolose 1 ayat 16, kita baca sama-sama. Karena di dalam Dialah, halo, kita baca, nggak ada, nggak apa-apa. Itu jadi gini. Ya. Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan ada di bumi, yang kelihatan dan tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan untuk Dia dan untuk Dia. Kristus adalah sumber, atau Kristus adalah pusat segala sesuatu. Segala sesuatu berasal dari Dia, oleh Dia, dan kembali kepada Dia. Kristus adalah pemilik kerajaan Allah, betul? Ya, Dia adalah pemerintahan Allah, pemerintah Allah. Kita semua KTP-nya warga Indonesia kan, betul? Tetapi secara jiwa dan roh kita ada warga kerajaan Allah, amin. Kita warga kerajaan Allah. Makanya saudara-saudara, bapak-bapak, ibu kasih Tuhan, kita ajak orang, bukan mengkristenkan orang, pindah warga. Warga pindah bukan badannya, bukan status negaranya, jiwa dan rohnya pindah jadi warga kerajaan Allah. Dan tujuan kita adalah menjangkau jiwa. Budi ini harus menjangkau sebanyak jiwa. Kok bisa 1.000, 2.000, 3.000 ke atas? Jika Kristus pusat kita, hidup kita akan, jika Kristus pusat kita, maka hidup kita akan hidup yang di arah yang benar. Jika Kristus bukan pusat kita, hidup kita akan kehilangan arah. Tapi jika Kristus adalah pusat kita, maka hidup kita akan stabil. Nah, saudara, hidup kita bukan milik kita sendiri, hidup kita milik Kristus. Pertanyaan yang penting bukan apa yang saya mau. Pertanyaan sangat penting. Kita kumpul sini, apa yang kita mau? Bukan. Kita tujuan kumpul di sini untuk apa? Saya pikir baik-baik. Apa yang kita mau? Oh, kita mau kerjakan ini, kerjakan ini, kerjakan ini. Bukan. Apa yang Tuhan mau? Saya sampai hari ini selalu setiap hari sebelum pelayanan saya tanya Tuhan, apa yang Tuhan mau? Saya kemana pelayanan pun saya tanya Tuhan, apa yang Tuhan mau? Kalau saya nggak mau lagi. Saya sudah usia sekarang kayak gini, saya perjalanan pulang. Halo Bapak Ibu, kita perjalanan pulang. Kapan pulang saya nggak tahu. Kalau kita setiap hari ketemu, kita masih ketemu, ya puji Tuhan ya. Jadi saya tahu tanya apa yang Tuhan mau. Kita harus kerjakan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Untuk apa kita mau? Kita mau apa? Gak ada dunia ini yang indah. Dunia ini menderita. Ada duit menderita, gak ada duit lebih menderita. Benar? Ya. Semua menderita. Kita harus tanya apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Maka Paulus berkata di Galatia 2:20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku yang sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhadapi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Cara pikir kita itu berfokus kepada Kristus. Cara Budi ini bisa ubah dikit cara pikirnya kepada Kristus.
Pusatnya keputusan yang mau dijalankan budi ini Kristus, bukan kita. Tujuan kita dipusatkan pada Kristus. Cara pikir, cara keputusan, semua pada Kristus. Kalau semua pada Kristus, saya percaya apapun yang kita kumpul sini, apapun yang kita mau kerjakan, Tuhan yang memimpin. Amin. Kalau bukan Tuhan, semua sia-sia. Kalau bukan Tuhan, semua itu kosong. Mari kita kerjakan semua untuk Tuhan ini. Paulus tidak berkata hidup adalah uang. Paulus tidak berkata hidup adalah pelayanan. Enggak. Paulus tidak berkata hidup adalah sukses. Tetapi Paulus berkata hidup adalah Kristus. Kristus adalah pusat hidup Paulus. Amin. Paulus bisa kuat menderita. Paulus bisa tetap setia dalam penjara. Paulus bisa tetap bersukacita karena Kristus. Maka Rasul Paulus berkata di Kisah Rasul 4:12 yang terakhir ya. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain diberikan kepada manusia oleh kita dapat diselamatkan. Bukan perbuatan baik kita, bukan usaha manusia, bukan kepercayaan, tetapi hanya Kristus yang bisa selamatkan kita semuanya. Amin. Mengapa? Karena hanya Kristus yang tidak berdosa. Karena hanya Kristus mati untuk mengganti manusia. Dia bangkit untuk mengalahkan maut. Kristus adalah pusat Injil. Tanpa Kristus tidak ada keselamatan, saudara. Hari ini Tuhan memanggil kita kembali. Jangan menjadi garam tawar, tetapi tinggallah dalam Kristus. Tetap hidup dalam iman. Dan jadilah garam yang bisa mengubah dunia. Jadi dampak. Saudara baik-baik. Kalau kita di sini yang pintar khotbah, puji Tuhan. Ya. Yang pintar motivasi, puji Tuhan. Yang pintar nyanyi, puji Tuhan. Ya. Yang penting ini, pusat ke Kristus. Ya. Kalau kita bukan pusat ke Kristus, perkumpulan ini tidak ada gunanya. Tapi kalau kita pusat ke Kristus, kita pulang yang memberkati kita Kristus. Yang menjaga kesehatan kita Kristus. Yang melindungi anak kita Kristus. Yang memelihara kita tidak kekurang Kristus. Yang bisa melawan badai Kristus. Ya, yang buat kita bahagia Kristus. Coba saya negara Kristus kosong. Mari kita. Matius 5 ayat 3, kamu adalah garam dunia. Jangan tahu hati. Tuhan Yesus memberkati. Amin.